Nah, ini dia PowerPoint yang telah saya buat mengenai kurikulum merdeka untuk pendidikan anak usia dini. Seperti yang kita tahu, kurikulum merupakan landasan untuk melaksanakan semua program kegiatan di semua jenjang pendidikan. Dan rencananya kurikulum merdeka ini akan diresmikan pada tahun 2024 mendatang. Nah, pembahasan pertama mengenai karakteristik utama kurikulum merdeka. Yang ke-1 ada berbasis materi esensial. Jadi kurikulum merdeka ini hanya mempelajari atau memberikan materi yang dasarnya saja, dan materi itu pun akan berkesinambungan hingga ke jenjang pendidikan selanjutnya. Yang kedua, fleksibilitas. Di sini pemerintah memberikan kebebasan, baik itu kepada gurunya, kepada siswanya, bahkan kepada lembaganya, untuk berkreativitas dan berinovasi sesuai karakteristik budaya dan sesuai dengan kebutuhan siswa di satuan pendidikannya. Lalu yang ketiga ada kurikulum merdeka ini pembelajarannya berbasis proyek. Nah, tujuan di sini itu pemerintah ingin menanamkan profil pelajar Pancasila dalam diri siswa, yang bisa dikatakan dengan pembelajaran berbasis proyek ini akan menanamkan karakteristik atau akhlakul karimah pada anak. Berbicara tentang profil pelajar Pancasila, ada sedikit pembahasan mengenai ini, yang dimana pelajar atau siswa yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Siswa diharapkan untuk beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Lalu yang kedua, ada tentang kebinekaan global. Yang ketiga, kreatif, menalar kritis, gotong royong, dan yang terakhir yaitu mandiri. Kita langsung lanjut ke karakteristik utama kurikulum PAUD Merdeka. Yang pertama ada penguatan literasi dini dan penanaman karakteristik melalui kegiatan bermain. Yang kedua ada pembelajaran berbasis proyek disusun untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Ini merupakan salah satu contoh kegiatan atau pembelajaran pada anak usia dini, yaitu membuat payung dari kertas origami. Profil pelajar Pancasila mana yang ditekankan atau yang diajarkan pada anak melalui kegiatan ini? Yaitu yang pertama, di sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa. Di sini anak akan bertakwa kepada Tuhannya. Anak akan mengetahui bahwa hujan itu diturunkan atau hujan itu diciptakan oleh Tuhan. Di situ anak juga akan belajar untuk bersyukur karena Tuhan masih menurunkan hujan untuk mereka. Selain itu juga ada dalam aspek kreativitas anak. Ini dilatih dalam kegiatan ini. Lalu selanjutnya akan membahas tentang standar pencapaian pendidikan anak usia dini. Standar pencapaian di sini adalah STTPA. Nah, dalam STTPA ini ada 6 aspek. Yang pertama, moral agama. Yang kedua, fisik motorik. Lalu, kognitif. Selanjutnya, bahasa. Lalu, sosem atau sosial emosional. Dan yang terakhir ini seni. STTPA ini merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dicapai peserta didik di akhir jenjang. Perlu Bunda dan Ayah perhatikan di sini. Kriteria minimal dalam STTPA yang diurutkan ini yang pertama sikap. Lalu keterampilan, baru pengetahuan. Jadi Bunda sekalian atau Ayah sekalian, jangan menekankan anak usia dini untuk memiliki pengetahuan yang banyak terlebih dahulu. Karena yang pertama ini merupakan sikap. Lalu keterampilan, baru pengetahuan. Lalu selanjutnya ada struktur kurikulum pendidikan anak usia dini. Ini terlebih lagi untuk lembaga seperti KBTK dan SPS. Yang pertama ada intrakurikuler atau kegiatan reguler seperti pembelajaran biasa, yang dimana kegiatan ini dirancang agar dapat mencapai kemampuan yang tertuang dalam lambaian pembelajaran. Lalu yang kedua ada kokurikuler, yaitu pembelajaran yang berbasis proyek, intisari dari kegiatan. Ini merupakan bermain bermakna sebagai perwujudan dari merdeka bermain atau merdeka belajar. Nah, untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada STPPA tadi, atau standar penilaian. Kegiatan ini dilakukan dalam konteks perayaan hari besar. Nah, nanti pada kegiatan ini, yang kita lihat itu bukan pada hasilnya, tapi proses bagaimana anak itu berkomunikasi, bertanggung jawab, dan melatih emosi dirinya. Inilah
yang paling pokok untuk penilaian. Karena sekolah merupakan sebuah proses, dan yang namanya proses pasti ada gagalnya. Jadi, kepada orang tua dan guru, jangan terlalu kecewa jika ada siswa yang gagal dalam kegiatan kokurikuler ini, karena setiap siswa itu unik dan setiap siswa memiliki capaiannya masing-masing. Selanjutnya kita akan membahas tentang jam belajar pada pendidikan anak usia dini. Nah, di sini dibagi dua. Yang pertama, untuk usia 3-4 tahun, minimal 360 menit per minggu. Jadi jika lembaga PAUD kita melaksanakan pembelajaran selama 6 hari, berarti paling sedikit per harinya itu 60 menit atau 1 jam. Lalu yang kedua untuk usia 4-6 tahun minimal 900 menit per minggu. Nah, hitungan ini jika pas atau sesuai dengan ketentuan boleh, jika lebih pun diperbolehkan, tapi diharapkan untuk tidak kurang dari ketentuan jam belajar yang sudah ditentukan ini. Lalu selanjutnya ada capaian pembelajaran. Yang pertama, ada capaian di nilai agama dan budi pekerti. Di sini anak akan mengenal dan mempraktekkan nilai kewajiban ajaran agamanya. Anak akan mengamalkan ajaran agama, di samping anak meyakini dasar-dasar agamanya. Seperti jika anak itu beragama Islam, dia akan meyakini tentang rukun iman dan rukun Islam. Lalu anak juga akan dikenalkan bahwa sebagai manusia itu tidak hanya sebagai hamba yang berkewajiban untuk beribadah kepada Allah, tapi kita juga memiliki kewajiban sebagai makhluk sosial yang diberi tugas untuk memelihara alam dan menjaga keadaan sosial kita. Lalu di tingkat pendidikan anak usia dini juga harus dikenalkan tentang keberagaman atau multikultural, bahwa kita tidak hanya satu agama, tetapi ada juga agama yang lain. Seperti di Indonesia ini ada 6 agama. Nah, lalu selanjutnya ada jati diri. Di lingkup capaian ini, anak diharapkan memiliki sikap positif dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan atau nutrisi, dan olahraga, serta keselamatan dirinya. Kemudian anak juga akan mengenal, mengelola, mengekspresikan diri, serta membangun sosial secara sehat. Kemudian anak juga dapat menunjukkan perasaan yang bangga terhadap identitas keluarga, latar belakang budaya, dan jati dirinya sebagai anak Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Selanjutnya ada literasi dan STEM. Nah, STEM ini singkatan dari Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Atau bahasa Indonesianya ini ada Science, Teknologi, Rekayasa, Seni, dan yang kelima ada Matematika. Yang perlu diketahui ini istilah teknologi yang dimaksud itu bukan alat yang dipakai dalam pabrik-pabrik seperti itu, bukan. Tapi pengertian teknologi ini merupakan alat yang digunakan anak untuk bermain. Misal ada pulpen, gelas, piring. Nah, itu termasuk teknologi. Lalu selanjutnya di literasi dan STEM ini, anak diharapkan mampu untuk berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif lewat pembelajaran proyek. Yang dimana anak juga diharapkan untuk mengenali hubungan antara pola, simbol, dan dapat menggunakannya untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ada konsep lebih berat, lebih ringan, lebih panjang, dan lain macam sebagainya. Anak dapat mengenal perbedaan itu. Lalu misal ada dalam kegiatan menggambar, anak juga akan diajarkan bangga terhadap hasil karya diri sendiri. Lalu anak akan belajar untuk mengapresiasi karya orang lain dengan tidak saling mengejek antar teman. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.